Baiklah, Bapak Ibu silahkan dibuka aplikasi KineMaster-nya. Kita akan berlatih, belajar bersama membuat video pembelajaran. Silakan Bapak Ibu dimulai membuka KineMaster, kemudian klik proyek baru. Nah, ada tugas saya dia basyul schedule-nya. Sudah Bapak Ibu? Ada tugas Ini saya harus dia tanpa tugas ya. ngecek ke Bapak Ibu, memastikan bahwa memang Bapak Ibu sudah sesuai dengan langkah-langkah saya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ketikkan nama proyeknya. Biar nanti kalau kita mencari file proyek kita tidak bingung, maka kita perlu memberikan nama proyek kita. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau klik ke proyek baru, di sini di atas ini jangan diabaikan. Ini ada nama proyek atau project kita sebetulnya. Kalau di istilah di sekolah penggerak yang baru itu project bukan proyek. Project gitu ya. Pakai C. Silakan diketikkan project Bapak Ibu video pembelajaran. Supaya nanti Bapak Ibu mudah dalam mencari di KineMaster kita. Setelah kita ketik, Bapak Ibu, kita sudah diarahkan pada aspek rasio 16. Jadi secara otomatis KineMaster Mohon maaf Pak Tajul. Bentar Pak Tajul. Bentar Pak Tajul. Itu banyak suara, mohon di-mute aja semuanya. Iya sudah saya mute, tapi dibuka lagi, dibuka lagi. Tolong peserta kalau sudah di-mute jangan dibuka lagi. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau tanya baru dibuka. Mohon ya. Bapak Ibu semuanya, mohon kita di-mute ya. Saya sudah mute tapi langsung dibuka lagi. Ya. Nah, iya. Baik, memang kita bermedia sosial itu harus belajar tentang etika di media sosial, Pak. Terutama kita sebagai guru ya atau pendidik atau kita lah yang lebih melek terhadap IT harus pertama memberi contoh dulu bagaimana kita beretika di media sosial. Bukan hanya kehidupan nyata saja kita ada etika, tetapi di dalam dunia maya kita ada etika, Bapak Ibu. Misalnya kalau kita bertanya itu bisa menggunakan tool raise hand atau angkat tangan. Nah, itu lebih kita dianggap sebagai sebuah sikap yang menghargai di dunia maya, begitu ya. Jadi mari kita belajar, saya sendiri juga beradaptasi Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita memberikan nama proyek kita, biasanya orang sering mengabaikan yang nama proyek tidak ditulis. Nah, sekarang kita coba secara prosedural begitulah. Kita tulis video pembelajaran, kita beri nama proyek kita. Untuk langkah awal memang KineMaster mengarahkan pada aspek rasio 16:9, karena ini umum digunakan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan aspek rasio 16:19 itu bisa diputar di sekarang ada TV pintar Bapak Ibu, Smart TV di sekolah saya juga ada 60 in. Itu sudah menggantikan posisi sekarang LCD proyektor ya. Jadi gambarnya lebih tajam karena dari TV itu ada sinar yang dipancarkan kepada kita dibandingkan dengan proyektor yang kita harus kadang mematikan lampu dan sebagainya. Nah, ini ada pergeseran penggunaan digital dan media Bapak Ibu. Nah, dengan harga sekitar 10 juta saja kita sudah bisa beli televisi smartphone ya, berbasis Android lagi. Nah, koneksi dengan Android bisa. Dan itu sudah digunakan di pembelajaran untuk pembelajaran hybrid learning ya. Hybrid learning sudah digunakan. Nah, kita harus. Dan ini nanti proyek kita bisa diputar di televisi dengan rasio 16:9. Ini yang umum ya, seperti dijelaskan kemarin. Kalau 9:16 ini untuk TikTok biasanya, kemudian kalau 1
dibanding 1 itu biasanya untuk Instagram. Ini yang umum Bapak Ibu. Sekarang kita klik buat. Mengapa saya jelaskan kembali Bapak Ibu? Karena itu peserta sebagian ada yang tertinggal kelas, tidak bisa ikut karena ada kepentingan yang lain. Jadi saya terpaksa sedikit-sedikit ada review. Nah Bapak Ibu, kita dihadapkan pada media browser. Nah media browser itu kita cari foto kita Bapak Ibu. Silakan dicari foto terbaik yang panjenengan bisa posisi sendiri dan di tengah. Nanti kita edit sebagai intro begitu ya. Kita edit sebagai intro. Silakan misalnya saya akan cari di foto yang sudah saya hilangkan background-nya atau format PNG. Nah, ini saya coba cari foto saya yang sudah tidak ada background-nya. Nah, ini sudah di tengah Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu? Nah, kalau Belum, sudah, Pak. oh belum. Iya, Oke, kalau masa belum di remove BG belum. Oh, enggak apa-apa. Tanpa remove BG enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Siap. Oke, sembarang foto terbaik Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita muncul foto Bentar, kita. Pak. Oke, kami tunggu. Ya, sudah. Oke. Oke, sudah, Pak. Sudah dipastikan garis merah pada timeline itu ada di awal foto ya. Bentar Pak, nyari yang paling cakep. Ah, yang paling cakep Ibu. Baiklah, setelah kita pastikan timeline garis merah ini berada di awal foto kita tambahkan lapisan. Lapisan, kemudian pilih media. Pilih media, Bapak Ibu. Nah, pilih media. Setelah itu di sini terpampang media browser kita. Nah, kita cari yang dari aset video. Kemarin ada yang tanya, makanya hari ini kita tindak lanjuti, kita follow up dengan mencontohkan dan mempraktekkan aset video yang dimiliki oleh KineMaster. Kita klik aset video, pojok kiri atas, Bapak Ibu, sebelah kanan dari aset gambar. Silakan diklik. Nah, loh, ternyata banyak sekali. Kemarin oleh Pak Eka juga sudah dijelaskan ini ya, maka hari ini kita praktekkan. Nah, ini semua video Bapak Ibu yang disediakan gratis, tanpa copyright, aman digunakan oleh semua pengguna KineMaster. Tidak akan dikomplain oleh pihak ketiga. Sekarang kita klik gambar kedua Bapak Ibu, yang gambar laptop. Karena pembelajaran biasanya yang berbasis digital, katakanlah kita gunakan laptop dan HP biasanya. Kita klik gambar kedua dari yang berbackground putih. Ini ya. Mungkin kursor saya bisa disimak ya di layar Bapak Ibu semuanya. Mohon diulang Pak dari penempatan foto, mohon maaf. Mohon maaf. Oke, sebentar. Setelah menempatkan foto Pak. Oke, saya ulang. Diulang dari itu Pak, ketinggalan Pak. Oke, Iya, sama, siap. Pak. Oke, siap. Pasang fotonya sudah dipasang nggih, media ya. Tadi pilih media, kemudian pilih foto terbaik. Mungkin yang posisi Ibu di tengah nggak apa-apa, biar lebih fokus. Sudah? Setelah itu dipastikan timeline garis warna merah itu berada di awal gambar. Oke. Kalau sudah, kita klik lapisan. Nah, lapisan. Jadi media itu ibarat papan tulis, Bapak Ibu, yang akan kita tempel-tempel. Tempel tulisan, tempel stiker, dan sebagainya. Ya, jadi lapisan ini, kalau bahasa yang berbahasa Inggris biasanya tertulis layer, gitu ya, layer. Nah, kita pilih lapisan, kita klik media.
klik ini Bapak Ibu paling atas, yang warna putih ini paling atas. Klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih aset video sebelah kiri atas. Nomor 2 setelah aset gambar. Kita klik. Nah, ini aset video KineMaster Bapak Ibu yang gratis, bebas copyright. Kita pilih yang mana? Yang nomor 2 dari kanan. Maaf, dari kiri ya. Atas, kiri Mohon kita. maaf Bapak, mohon maaf. Tampilan di saya nggak sebanyak yang Bapak punya. Apakah Bapak sudah Iya, mendownload atau otomatis Pak? Di tampilan Ini- kita nggak sebanyak ini. Nggak sebanyak ini. Nggak masalah, yang penting yang kita cari ada itu. Laptop. Ya, sementara karena saya ini berlangganan. Jadi tidak pakai promo. Saya berlangganan. Ini sudah berlangganan Pak ini. Oh, sudah berlangganan. Sudah, tadi udah saya setting segala macam. Udah pokoknya udah berlangganan. Oke, Tinggal nanti download kita aja. bahas berikutnya. Yang penting video ini ada Ibu ya. Yang nomor 2 gambar laptop. Abaikan banyaknya, nggih. Kita fokus ke ini dulu saja. Nanti yang penting Bapak Ibu tempatnya tahu, kemudian cara menggunakannya. Tidak ada tahu. Pak, tidak ada. Tidak ada. Laptop Ya, satu jadi- pun tidak ada. Tidak ada, cuma ada 4 tampilan. Apakah kita harus ke toko aset, ke toko tuh, ke kios? Kita Ke download kios boleh satu-satu pakai yang misalnya. lain Ibu. Jangan yang HP, misalnya yang ini bisa. Yang ini bisa. Tidak ada, Ini Pak. kayak video kemarin yang dipraktekkan oleh Pak Murdiono ini. Tidak News ada. boleh. Atau ini Ibu. Nah, 009. Ini durasinya ya. Saya perlihatkan di video saya ya, di Maaf, kamera iya. saya ya. Sebentar, Download dulu saya sebentar kan bisa. belum lihat. Kelihatan Pak. Pak Boleh Tajul. saya bantu? Ikuti Pak Tajul dulu saja, Bu. Jadi nanti kalau kan hanya melayani satu orang ya kasihan. Oke, yang penting ada Ibu. Ya, tidak ada Dimanfaatkan sama dulu. sekali. Coba Bapak lihat di kamera, di HP saya. Maaf, saya minimes jadi. Tidak saya ada. Saya buka dulu. Diunduh Bu, di toko ada. Ya makanya saya tanya apakah harus Ya, satu coba persatu. kita buka toko kalau gitu. Ya, siap. Toko Nah, aset itu kita jawabannya buka. ya. Toko Siap. aset. Saya barusan mengunduh. Ya, saya paham kalau mengunduh. Maksud saya tadi kan Bapak tampilannya langsung banyak. Saya pertanyakan apakah langsung banyak atau harus mengunduh, itu pertanyaan saya. Kalau Nah, harus mengunduh siap. ini Di bawah. tampilan toko aset. Pilih yang mock up laptop. Nah, itu Nah, mock up beli. laptop. Mock up laptop. Klik Siap, Pak. Ibu ya. Siap. Ya. Memang saya sudah terinstal ya. Nggak ada di saya. Sudah Ibu, sudah ditemukan ya? Siap. Oke, kita kembali. Alhamdulillah ketemu juga. Nah, setelah itu kita klik Ibu. Kita klik yang kita pilih tadi, gambar nomor 2. Kita klik. Nah, masuk di sini ya. Pastikan menutup media foto kita. Nanti kita atur belakangan. Foto kita ketutup, Pak. Nanti kita atur belakangan. Saya memang memberi waktu kepada Bapak Ibu untuk bekerja dan bisa mengikuti dengan baik. Supaya tidak ketinggalan. Sudah sampai di sini ya? Nah, kalau sudah, kita atur agar ini menutup layar semuanya. Ya, kita klik sebelah kanan ini, Bapak Ibu, tool yang namanya dicari sebelah kanan ini, yang saya gulir-gulir, bagi layar. Bagi layar. Iya, satu dosen. Oke, kita klik bagi layar. Bagi layar itu maksudnya Bapak Ibu, di satu media layar ini bisa ditampilkan 2 video sekaligus yang diputar bareng-bareng dengan menggunakan bagi layar. Ada pilihan layar penuh, kemudian ada ini, ya,
layar bagi dua yang atas bawah atau bawah dan atas atau samping kanan samping kiri. Jadi ini pilihannya Ibu. Nah yang kita pilih adalah agar bisa penuh memenuhi media ini adalah ini Ibu. Yang warna putih penuh bentuknya persegi. Nah kita klik. Nah seperti ini. Nah setelah sudah layarnya penuh kita back kembali dengan klik tanda segitiga. Pengaturan berikutnya adalah menggunakan chroma key. Jadi menggunakan chroma key atau kunci chroma. Kita cari Bapak Ibu. Ah, ini kunci chroma atau chroma key, gambar orang dengan background putih ini. Chroma key itu adalah untuk menggabungkan antara media dengan lapisan menjadi satu. Dan itu syaratnya Bapak Ibu gambarnya harus green screen atau blue screen. Jadi layarnya syaratnya harus dua supaya bisa gabung, yaitu layarnya hijau atau layarnya biru. Kita klik Ibu ya. Oke. Nah, ini aktifkan. Di bagian atas ada kata orang sholat loh. Dek. Ada aktifkan. Ini tolong diklik aktifkan. Nah, kemudian kita review dulu, kita lihat, kita aktifkan dulu. Nanti kalau tidak cocok kita atur ketajamannya. Kita kembali, ya, kita puter. Nah, seperti ini Bapak Ibu gunanya green screen. Jadi menggabungkan media dengan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Dibagi antara 1 dibagi knowledge. Yang masuk Pak. Sudah sampai sini? Kalau punya saya warnanya abu, Pak. Fotonya 03. Halo Pak. Halo. Sudah sampai di sini? Bapak Ibu? Ikuti aja Pak, tertinggal tadi Pak. Oke Pak, nanti insya Allah akan diunggah versi YouTube-nya oleh Pak Murdiono nanti. Nah, baiklah. Lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Ini fotonya kita potong Bapak Ibu. Fotonya kita potong. Diklik, kita sesuaikan dengan video. Video ini kan lebih pendek dari foto, maka ini kita potong. Kita letakkan garis merah pada timeline, kemudian kita klik pangkas gambar gunting ini, kemudian pangkas kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita coba. Ini nanti akan... Ulang, Pak, ulang. Menyatu. Diulang dari mana, Ibu? Yang barusan seperti ini. Nggih. Seperti ini. Diulang dari mulai apa, Bu? lapisannya, Pak. Tadi kelamaan cari mock-up. Mulai lapisan. Iya, setelah mencantumkan media. Setelah mencantumkan media. Nggih, ini saya hapus ya. Mohon maaf, Bapak Ibu yang lainnya kita hapus. Nggak apa-apa, Pak. Kalau yang bertanya nggak apa-apa. Nggih. Kita klik. Oke, sudah Ibu ya. Untuk medianya sudah dipasang. Kita klik lapisan. Kita klik media. Paling atas dari lapisan itu. Kita klik aset video. Kiri atas nomor 2. Di sebelah kanan aset gambar. Kita klik gambar nomor 2 dari kiri paling atas. Klik. Nah, sudah masuk.
Kalau sudah masuk, kita atur dengan bagi layar. Kemudian klik layar penuh, gambar putih ini. Nah, layar penuh. Kemudian kita kembali. Bentar Pak, untuk bagi layar itu ada off. Warna itu yang diklik. Dipindah, sebelahnya off. Jadi yang dinyalakan Oh, iya. sebelahnya off. Yang Nah, jadi off itu artinya tadi gambarnya tidak menutup semua media, Pak. Jadi kita Ya. pilih ini, yang layar Oke. penuh. Oke. Nah, setelah layar penuh ini, Bapak Ibu, kita kembali, kita back. Klik segitiga di atas. Oke. Nah, kita kembali ke awal. Oke. Nah, kita coba putar ya, Bapak Ibu. Nah, masih green screen. Nah, supaya foto di belakang nampak, ini kita Diklik apa klik. Pak tadi Pak? Diklik apa Pak untuk memutar? Oh, klik gambar ini, Bapak, segitiga ini untuk memutar video. Play. Nah, play, ya betul Ibu. Play. Nah, itu kan, tapi masih belum kita edit, nggih. Kita gunakan chroma key dulu. Lapisan tadi, video tadi, kita klik sehingga aktif warna kuning. Kemudian, setelah diklik, kita geserin ke bawah, cari namanya chroma key atau kunci chroma. Fungsinya kunci chroma itu untuk menggabungkan layar dengan media agar menyatu. Syaratnya adalah bahwa lapisan tadi harus menggunakan green screen atau blue screen. Ada alasannya Bapak Ibu, mengapa ya pakai blue screen atau green screen, karena ternyata di kulit manusia itu tidak ada unsur hijau atau unsur biru. Sehingga kalau kita gunakan nanti tidak bercampur. Termasuk kalau Bapak Ibu menggunakan green screen, tidak boleh pakai baju yang ada warna hijaunya, meskipun itu hanya batik atau lingkaran atau motif-motif hijau. Nanti akan videonya menjadi tidak indah, Bapak Ibu, tidak. Nah, sudah nggih? Kunci chroma kita aktifkan. Nah, di bagian atas itu ada aktifkan. Ada bulatan. Ini kalau kita klik menjadi aktif. Merah itu tandanya aktif. Kalau sudah merah berarti sudah betul. Nanti bisa kita setel lagi. Kita coba Ibu, kita kembali dengan klik back. Nah, ini kita sepakati back atau kembali ya. Tombol segitiga menghadap ke kiri ini kita back lagi 2 kali sampai kelihatan play. Nah, ini kita putar. Nah, foto kita sudah menyatu. Nah, seperti ini gunanya green screen. Paham nggih, Bapak Ibu nggih? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang nggih. Nah, kita atur sekarang bagaimana menggunakan efek. Efek ya. Nah, pertama efek yang kita berikan adalah dulu Pak. Oke. Ini foto yang tadi jadi media itu terlalu besar, jadi hanya nampak mata saja di layar laptop. Saya coba pen and zoom tapi betul. kelihatannya putih Pak. Bagaimana solusinya? Mungkin untuk kesempurnaan itu bisa nanti Bu saat off nggih, dengan pilihan ganti, nanti ganti fotonya bisa klik ini kemudian ganti. Nah, nanti dicari foto yang bisa sesuai dengan green screen-nya. Nanti diganti aja. Enggak apa-apa Ibu. Untuk latihan ini yang penting prosesnya Ibu paham dulu. Nah, itu yang penting. Siap. Oke, siap nggih? Oke, kita kembali memberikan efek. Efek suara. Jadi efek yang kita berikan efek suara. Ini klik audio, Ibu, Bapak sekalian peserta. Nah, kita pilih yang SFX.
Nah, SFX itu singkatan dari sound effect. Sound effect itu efek suara. Yang mana Pak nih? Nah, ini yang bawahnya musik. Kita klik yang warna merah. Apa? Nah, ini. Ya, di sebelah kanannya kita nomor pilih 2, yang mana? kiri atas. Bentar, ya, paham. Lalu pilih yang mana? Ya, sinematik. Sinematik. Saya download dulu deh. Ini enggak ada. Ya, silakan. Kami tunggu, Ibu. Sinematik intro 1. Dari mana Pak? Dari audience phone atau dari car selection atau fantasi film? Fantasi film kayaknya. Fantasi Hubungannya film dengan ya. film. Nggak apa-apa ya, banyak ini. Nggak apa-apa Ibu. Dengan banyaknya pertanyaan juga. Kalau saya pikir orang lain lebih paham ya Pak ya. Bu Nunung. Nothing. Lanjut aja Pak, nggak ada. Saya sampai nyari Pak. Lanjut. Bisa coba efek yang lain Ibu. Siap, bisa efek yang lain. Oke. Oh, bebas yang ya. ada aja. Misalnya ini kita, nah ini bisa kita coba dulu yang sesuai mana. Nah ini kan ada previewnya ini. Nah seperti itu. Ini kita pilih yang cocok yang mana. Ini suaranya bisa terdengar Ibu? Dengar Pak. Oh nggih, terima kasih. Nah seperti ini. Mungkin saya cocok yang nomor 3, sinematik intro 1 sampai 3. Nah, untuk memasukkan Ibu, itu jangan lupa klik plus. Klik plus ya. Jadi kalau ini diklik itu kan masih putar saja dulu, masih memutar mencoba isi audionya gimana. Jadi kalau untuk masukkan itu klik plusnya, klik plus. Masuk ya Pak ya. Nah, nggih. Ini sudah masuk Ibu. Coba kita putar ya. Ini ada play muncul, berarti bisa kita putar. Nah, Ibu. Nah, ini sudah jadi, ada media, ada green screen, sama efek suara. Terus untuk suara yang berlebih ini Bapak Ibu, untuk efek suara yang berlebih ini bisa kita potong. Nah, kita aktifkan dulu lapisan audio efeknya tadi, kita klik sampai warna kuning. Ya. Setelah warna kuning, kita pangkas. Kemudian pangkas kanan. Pangkas kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi kelihatan rapi. Untuk memutar, kita back kembali sampai muncul play Bapak Ibu ya. Ini muncul play. Kita coba. Nah, ketika ini muncul Bapak Ibu, nah ini bisa kita tambahkan lapisan. Bisa dengan menggunakan teks. Ya, kita gunakan lapisan teks. Silakan diberi lapisan teks, Bapak Ibu. Nah, kita ketik nama kita. Atau misalnya isi videonya, video pembelajaran misalnya ya. Kemudian nah, silakan diberikan lapisan teks seperti ini. Nah, maaf saya tadi salah meletakkan timeline-nya, tapi ini bisa digeser. Nah, kita geser sampai dengan sesuai dengan durasi yang lainnya. Pak, ini kok di atas, Pak? Saya pinginnya ke bawah. Kalau ini aktif, Bapak Ibu ini bisa pakai jari kita ditekan, digeser ke bawah. Nah, garis merah yang ada di layar ini menandakan bahwa sudah di tengah-tengah media. Semua simetris. Nah, sudah simetris antara kanan dan kiri.
Nah, untuk hurufnya bisa kita pilih sesuai, misalnya pengen tulisan seperti tulisan tangan, bisa pilih dancing scribble. Nah, seperti ini misalnya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, tulisan ini juga bisa kita lihat supaya lebih menarik dengan diberikan bersinar. Bersinar. Saya ulangi ya. Jadi aktifkan dulu, klik pada timeline lapisan teks tadi. Setelah itu kita tambahkan, kita geser ya, sebelah kanan ini ada tool namanya bersinar. Bersinar. Ini ada huruf T. T itu singkatan dari teks, Bapak Ibu. Jadi kalau Indonesia ya tulisan ya. Jadi enak ini lihatnya, memandu kita untuk memahami tool-toolnya ini. T ini lambangnya teks atau tulisan. Kita klik bersinar, ini kita aktifkan Bapak Ibu. Nah, nanti tulisannya menjadi bersinar. Jadi klik tanda lingkaran pojok kanan atas, dan ini akan bersinar. Pak, sinarnya nggak kelihatan, Pak. Nah, ini bisa digeser, Ibu. Bapak Ibu, ini kita nah, ini bisa digeser sampai bersinar. Ini mengatur tingkat ketebalan sinarnya. Nah, tapi jangan terlalu bersinar banget, Bapak Ibu ya. Nanti menjadi tidak terbaca, silau nanti. Menor, Bu. Nah, terlalu menor ya. Terus warna dari sinarnya ini bisa juga kita rubah Bapak Ibu. Pak, saya nggak suka warna kuning nih Pak. Putih mungkin cocoknya warna hijau, silakan. Ini kita coba warna hijau. Nah, kalau warna hijau, Pak nggak cocok lagi Pak, saya warna biru. Kita klik ini, kotak warnanya, akan muncul palet pilihan warna, kita klik biru misalnya. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan ada kecenderungan itu, kita masing-masing punya perbedaan selera terhadap warna yang berbeda. Oke? Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah kita back Bapak Ibu. Kita back. Kemudian tulisan tadi kita beri animasi masuk. Animasi masuk. Jadi tulisan tadi biar lebih sinematik, kelihatan menarik, kita beri animasi masuk. Klik animasi masuk. Bisa misalnya pilih pop. Nah, kalau pop itu dari tidak ada menjadi besar begitu ya, berkembang gitu, namanya pop. Atau boleh geser ke atas, dari bawah, geser ke atas tulisannya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin karena ini durasinya pendek, bisa kita percepat. Misalnya ini Bapak Ibu di sebelah kiri, maaf di sebelah kanan, ini ada aturan durasi waktunya. Ini kalau semakin ke kiri semakin cepat. Nah, coba saya 0,7. Bapak punya pensil. Mama tahu. Animasi masuk di mana itu, Bapak? Nah, sebelah kanan atas. Sebentar saya ulang. Oke. Saya ulang. Nah, pertama aktifkan teks. Diklik di ini Bapak Ibu, di timeline, klik teks. Kemudian sebelah kanan atas ini ada tulisan animasi masuk. Kanan atas, paling atas, lingkaran 3. Lingkaran 3 ini paling atas, animasi masuk. Nah, diklik. Kemudian pilih geser ke atas. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba mana yang lebih cocok gitu, yang sesuai dengan seleranya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita back kembali. Kalau memberikan animasi masuk Bapak Ibu, jangan lupa memberi animasi keluar biar lebih bagus. Nah, animasi keluarnya tadi sudah geser ke atas, sekarang kita geser ke bawah.
ke bawah aja, dari bawah ke atas, nanti atas ke bawah masuknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti masuknya ke atas, setelah itu turunnya ke bawah. Gitu nggih? Bentar Pak. Animasi keluar ya. Yang Animasi. gambar komputer tadi template atau apa Pak ini? Saya terlambat ya Pak. Lapisan video, Ibu. Lapisan Klik video, lapisan, pilih paling atas gambar atau video, pilih Media. aset video. Bukan media, Ibu, lapisan. Lapisan terus. Dipastikan timeline-nya ada di sebelah awal media, nggih. Setelah itu klik lapisan, ya. Terus. Kemudian klik gambar dan video paling atas. Kemudian klik aset video di kiri atas nomor 2, sebelah kanan dari aset gambar. Terus dipilih gambar kedua yang gambar laptop. bagian bentar Pak, gambar laptopnya saya. Kalau tidak ada, beli di toko aset dulu, Ibu. Belanja dulu di toko aset. Oke, makasih Pak. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu kita coba. Itu Pak ya. Dalam. Itu diklik setelah klik itu. Aminasi itu Pak, aminasi ada geser ke atas. Bawahnya itu yang diklik ya. Ya. Ini bawahnya kita klik teks, animasi keluar. Ya, dan ini kita geser ke bawah kan, kita pilih slide down. Slide down. Dan itu kan artinya bawah atau turun ya Pak ya. Coba-coba ya Pak. Oke Pak, sudah. Oke, sudah. Sekarang kita coba play Bapak Ibu. Nah. Kan Pak, setelah slide Pak. Setelah slide down itu kembalinya mana Pak? Nah. Play itu kembali nih Bapak. Di sebelah kiri atas kan ada apa namanya? Oke. Ya. Coba ini diingat-ingat tanda kembali atau back ya. Kalau saya bilang back, dicari tanda segitiga sudut ke kiri ya. Sudut ke kiri. Ada di sini, kadang pindah ke sini Bapak Ibu. Tergantung saat kita. Kadang di kanan Pak. Oke. Iya. Nah, ini kan coba kita geser. Ini tag-nya kan sebetulnya kita kendaki muncul ketika foto kita muncul saja Bapak. Ini bisa kita geser tampilannya ini ke sini. Nah, supaya nanti muncul bersama dengan foto kita secara paling lambat itu Rabu lagi. Ya. Rencana awal. Jadi kita coba seperti ini. Kan hari Sabtu jalan dulu kumpul. Nah, ini tampil tulisannya belum tampil dulu. Setelah foto muncul, tulisannya muncul. Kalau misalnya ingin tulisannya kita tidak hilang, animasi keluar, bisa kita tidak ada. Paling cepat Selasa boleh. Pak, mohon yang kok rame sekali. Ya itu yang suaranya masuk Pak, di stop Pak. Nggih. Coba kita play. All aja kali Pak. Nggih. Animasi masuk saja nggih. Nah, seperti ini, Bu. Nggih, terlalu pendek ya. Ya. Enggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa masukkan yang lainnya. Kemudian misalnya kita beri animasi tambahan. Ketika muncul foto kita Bapak Ibu, bisa kita tambahkan animasi stiker. Tadi kan efek suaranya sudah. Kita berikan stiker. Stikernya itu bisa berupa sinar atau asap. Kalau tidak ada, nanti bisa Bapak Ibu cari di toko aset. Yeah. Ada dua sih Pak. Ya, bisa ditambahi asap. Bisa ditambahi asap Bapak Ibu. Misalnya saya pilih yang mana ya? Seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Ini bisa diatur besar kecilnya. Kemudian bisa dipindah-pindahkan. Jadi ketika bunyi boom tadi, ini muncul asapnya begitu, guys. Kita coba play.
Nah, Itu seperti fotonya ini. biar bisa tampil di dalam layar laptop itu tadi gimana ya biar punya saya kok kelihatan putih ini. Atau ini biar nampak ini bisa diperpanjang Bapak Ibu fotonya, nggih. Kita coba. Kita coba teksnya juga kita perpanjang biar muncul ini kita perpanjang. Atau musiknya tadi kan kita potong, ini masih bisa diperpanjang Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, musik yang sudah terpotong masih bisa diperpanjang lagi kalau menurut kita masih dibutuhkan. Nah, kita coba play Bapak Ibu. Kita coba play. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nampak tulisannya ya. Memang videonya ini nggak bisa diperpanjang karena ini sudah bawaannya KineMaster. Jadi ketika foto kita nampak sedikit tadi bisa kita perpanjang medianya supaya tampil di video lebih lama. Yang lainnya bisa kita perpanjang sesuai dengan panjang media atau foto kita tadi. Oke, Bapak Ibu, ini intronya sudah dapat nggih? Kalau intro sudah dapat, kita akan lanjutkan karena ini media pembelajaran, maka Bapak Ibu perlu menyiapkan media yang berhubungan dengan pembelajaran. Kita sekarang belanja aset dulu Bapak Ibu untuk media. Nah, silakan klik aset gambar Bapak Ibu. Kita kalau membuat video harus sesuai dengan temanya Bapak Ibu. Nah, tema yang harus kita unduh adalah tema yang berhubungan dengan sekolah. Ya, tema dengan sekolah. Silakan dicari di aset itu namanya class time. Class time. Atau agenda sekolah. Ya, ada dua macam saya sudah explore gambar-gambar namanya class time. Sebelah kiri saya ingat saya. Class time. Ini class time paling bawah. Ini tolong diklik Bapak Ibu untuk jadi aset gambar di media kita. Dan yang kedua tolong diklik juga yang hubungan dengan sekolah, agenda sekolah. Agenda sekolah ya, kita cari. Memang harus sabar juga. Kita nggak mungkin menghafal semuanya. Iya, Pak. Harus dibaca sambil. Jadi, tapi sempat saya catat tuh, saya nama buku harian sekolah. Agenda sekolah. Agenda. Buku harian sekolah, Pak. Oh, buku harian sekolah ya betul. Buku harian sekolah, Pak. Iya betul ini buku harian sekolah. Ya. Nah, ini kan aset. Nah, karena saya sudah terinstall, jadi di sini menu installnya sudah tidak aktif ya, tandanya sudah terinstall. Oke, kita tunggu beberapa saat. Bapak Ibu unduh aset gambar dari KineMaster dan aset ini gratis Bapak Ibu. Karena gratis, ini bebas copyright. Bebas copyright berarti Bapak Ibu aman, nggak usah cari di Google, unduh dan sebagainya. Di perangkat sudah KineMaster sudah lengkap, ngapain kita cari ke sana. Jadi kalau kita membutuhkan video pembelajaran, cukup kita cari di aset, toko aset. Oke, dua yang kita unduh yaitu class time, bagian bawah pojok kiri, ke atas dari bawah, kemudian buku harian sekolah, agak tengah bagian kanan. Ya. Oke, kalau sudah, nah kita kembali ke project kita, diklik tanda silang, pilih aset yang sudah kita unduh Bapak Ibu. Nah, bisa pilih yang, nah mungkin gambar papan tulis, ini kayaknya cocok ini, di pembukaan kita. Gambar seperti ini. Black itu Pak, yang hitam itu ya. Ini ya. Seperti ini sudah nampak. Sudah nampak Pak? Sudah nampak. Nah, kita
kita pastikan timeline-nya di awal sini ya, di awal sini ya. Nah, ini sekalian kita belanja, Pak. Seperti kalau kita mau masak, membuat masakan itu kan kita belanja dulu, Pak. Sama menyiapkan alatnya. Kalau alatnya namanya KineMaster, tapi kita bahannya kita belanja di toko aset. Sekalian kita cari transisi, Bapak Ibu. Ini kita beri transisi. Ini diklik tanda merah, tanda plus. Nah, kita cari transisi. Kalau transisi yang sudah saya coba dan ringan yang tidak, nah itu namanya kutu buku. Kutu buku. Kutu buku, Bapak Ibu. Diklik aja kutu buku, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pilih saja nomor 1. Kalau yang belum ada, silakan klik toko aset. Saya tunggu, Pak. Saya tunggu. Oke. Saya ulang ya. Silakan klik transisi tanda plus di sini tadi. Ya, kalau saya sih saya back aja sudah. Ini tanda plus ini diklik. Kemudian kita masukkan transisi. Nah, transisinya kalau temanya video pembelajaran Bapak Ibu ya sesuai tema pembelajaran sekolah, yaitu transisinya tadi kutu buku. Nah, animasinya berupa melipat kertas begitu ya, kutu buku. Dan seperti yang Pak Eka tunjukkan kemarin, untuk aset yang tidak kita butuhkan, itu bisa kita hapus Bapak Ibu. Bisa kita hapus kalau tidak kita butuhkan. Nah, ini silakan pilih salah satu aset. Nah, silakan. Kalau belum tahu atau tidak ada di Android-nya, kita klik toko aset. Kemudian kita cari yang kutu buku. Papan tulis tadi di mana, Pak? Oh, aset gambar, Ibu. Toko aset, kemudian aset gambar. Terus? Class time. Bahasa Inggris ya. Saya sudah install, tapi tidak ada papan tulisnya. Kita ke Ibu, media. Klik media, kemudian ya, klik media, terus bentar. Jadi papan tulisnya tadi kan ini media. Ini klik media. Kemudian aset gambar. Oh iya. Nah, di sini cari di sini. Jadi lupa. Tolong karena ini ada yang bertanya sekalian memasukkan apa namanya? Aset gambar yang kita unduh Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat proyek ingin cepat, itu aset gambar dimasukkan saja dulu misalnya seperti ini. Nah, ya. Ini jadi geser ya. Kita pindah bisa ini Bapak Ibu. Kita geser. Kita geser, kita tekan lama, kita geser ke sebelah kiri. Atau bisa kita batalkan ya. Boleh, kita timeline-nya di sini, klik aset gambar lagi. Tolong yang lain yang daripada menunggu Bapak Ibu masukkan aset-aset gambar yang dipilih yang sesuai dengan tema pendidikan seperti ini. Silakan ditambahi lagi Bapak Ibu daripada kita nanti buat lagi sambil menunggu yang lainnya. Aset gambar pilih lagi. Pilih yang sesuai lagi dengan Bapak Ibu inginkan seperti ini. Nah, pilih lagi. Aset gambar lagi. Sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu. Nanti terakhir kita baru menambahkan lapisan-lapisan yang lainnya. Kemudian tambahkan transisi daripada yang nunggu.
Tambahkan transisi, kita pilih kutu buku tadi. Nah, kita pilih kutu buku atau apapun yang Bapak Ibu inginkan, misalnya ada transisi modern, silakan. Nah, seperti ini. Saya klik lagi, transisi. Kalau pengen cepat begitu Bapak Ibu, jadi kalau masukkan media, media terus. Masukkan transisi, transisi terus. Biar nanti tidak berubah saat diedit. Transisi modern yang tadi saya pilih nomor 1, ganti nomor 2. Biar ada variasi. Kita masukkan transisi lagi, kemudian kita masukkan transisi yang tadi 1, 2 sudah, sekarang nomor 3 dan sebagainya. Nah, sudah seperti itu. Nah, baiklah. Kalau sudah, kita kembali Bapak Ibu. Nah, proyek kita bisa digeser jika ini muncul play-nya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita buka-buka aset beri transisi kan belum bisa digeser. Ini kalau sudah muncul transisinya kita back sampai muncul play baru bisa kita geser transisinya seperti ini. Nah, pertama Bapak Ibu yang perlu kita sesuaikan adalah ini agar tidak menutup. Nah, ini kita perlu perpanjang juga. Nah, pertama dalam membuat sebuah video pembelajaran tuh kita berikan apa namanya? Identitas ya Bapak Ibu. Jadi identitas kita tambahkan lapisan. Jadi kita klik di sini kita tambahkan lapisan. Nah, kali ini kita akan menggunakan stiker. Stiker Bapak Ibu, kita gunakan pesan obrolan. Nanti bentuknya saya berikan contoh dulu. Bentuknya adalah seperti ini. Misalnya kita pilih dulu misalnya. Lapisannya pakai apa? Nah, stiker. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita tempeli tulisan agar lebih menarik. Oke. Namanya, lapisannya stiker, pilih pesan obrolan. Pesan obrolan. Pesan obrolan. Itu bisa dicari di toko aset. Di toko aset. Oke. So, toko aset kita klik. Kemudian stiker ini sudah aktif, ya. Kita cari pesan obrolan. Pesan obrolan. Nah, di sini banyak macamnya Bapak Ibu, kayak stiker-stiker itu. Saya menggunakan pesan obrolan. Ada juga ini ya, judul minimalis ini juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Kalau bentuknya berita ya siaran langsung. Silakan pesan obrolan. Bisa yang lainnya, yang menarik. Silakan Bapak Ibu. Pokoknya isinya adalah tempat untuk membuat dasar tulisan. Ya, bisa cute crayon ini bisa juga yang bentuknya untuk mengisi tulisan. Judul. Bisa pakai loop ini, cari pesan obrolan. Ya, pesan obrolan Ibu. Ya, cari di loop. Diketik. Gimana Ibu? Diketik pesan obrolan nanti muncul ya. Ya, bisa di set. Nah, di set ya. Kita klik di set ini yang tanda set itu pesan obrolan. Tulis pesan obrolan ya. Nah, ini muncul betul. Bagus Pak, speech bubbles bagus nih. Iya. Nah, makanya saya
sampaikan ke Ibu, ini hubungannya dengan selera. Tadi bubble juga bagus. Oke? Kalau sudah? Bentar, Pak. Pesan obrolan. Pesan obrolan. Klik ya, Pak ya. Oke. Oke. Kalau sudah, silakan di sini diisi apa namanya identitas atau teks mata pelajaran kita, Bapak Ibu. Nah, silakan. Ini kita beri animasi masuk juga, Bapak Ibu. Silakan diberi animasi masuk, misalnya masuk dari bawah ke atas, geser ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian diberi animasi keluar. Jangan lupa. Diberi animasi keluar. Jadi stikernya tadi diberi animasi masuk, diberi animasi keluar. Jadi keluar naiknya ke atas, maka sekarang kita slide down. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Pesan obrolan. Sudah, Bapak Ibu? Kalau sudah, kita beri lapisan tulisan, Bapak Ibu. Kita beri lapisan tulisan. Klik back sampai muncul play, baru kita beri lapisan tulisan. Nah, misalnya bisa misalnya pembelajarannya namanya matematika kelas 4 atau PPKN kelas 4. Mapel PPKN kelas 4 unit 1 Pancasila sebagai nilai kehidupan. Ini untuk yang sekolah penggerak SD ini mungkin sudah tahu ini ya. Untuk ini. Nah, ini kita paskan dengan tulisannya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ciutkan. Ini tanda panah dua arah ini kita ciutkan, kita tarik bisa masuk ke sini. Nah, untuk tanda masuknya kita samakan dengan stikernya. Untuk membedakan stiker sama teks gimana, Pak Tajul? Ini Bapak Ibu ada logo T, berarti ini teksnya. Ini ada logo stiker, yang merah ini berarti stiker. Oleh KineMaster sudah dibedakan warnanya untuk akhirnya kita kalau lama menggunakan KineMaster akan hafal. Oh, yang kuning itu teks, yang merah itu stiker, yang warna hijau itu audio. Nanti Bapak Ibu kalau memang sering berlatih dan sering ikut pelatihan akan hafal Bapak Ibu ya. Akan hafal seperti itu. Nah, sama dengan teksnya untuk mapelnya itu juga kita beri animasi masuk biar sama nanti gerakan masuknya dengan animasi masuk keluarnya sama dengan stikernya. Jadi ini animasi masuknya adalah naik ke atas ya, ini geser ke atas. Kemudian kita beri animasi keluar, geser ke bawah atau slide down. Nah, seperti ini. Kalau kita coba Bapak Ibu, seperti ini kita play. Nah, seperti ini. Mapel PPKN kelas 4. Nah. Ya. Izin bertanya, Pak. Nggih, silakan, Ibu. Yang saya pakai tadi yang pakai speech bubble itu, Pak. Ya. Di dalam
tempat menyimpan kalimatnya yang seperti Bapak contohkan itu udah ada tulisan enter text here. Berarti kita harus Oh iya. klik. Itu bagaimana caranya, Pak? Itu teks menyatu dalam aplikasi stikernya, Bu. Jadi itu disediakan oleh KineMaster, disiapkan tempat untuk teks. Jadi di situ kan ada kotak warna putih itu, Ibu. Nah, disitulah Ibu ketikkan teks yang Ibu inginkan. Nah, jadi itu menyatu dengan stikernya. Nah, jadi satu aplikasi itu, Ibu. Jadi silakan diklik yang pengaturan, biasanya yang roda bergigi itu. Oh, setting ya. Ya, itu terus ada kotak putih itu tempatnya teks. Oke? Sudah ketemu, Ibu ya? Mantap, Bapak, makasih. Sekarang sama dengan itu yang tadi, Bapak Ibu. Pak, saya ingin tulisannya rata kiri, Bapak Ibu. Nah, caranya adalah tekan teks itu, misalnya kalau Bapak Ibu menginginkan rata kiri, atau rata kanan, atau center, atau di tengah, maka klik teks tadi, Bapak Ibu, yang warna kuning ini teks, kemudian pilih ini, pilihan teks, Bapak Ibu. Dan ini untuk menggeser, ini rata kiri, maaf, ini tampil di layar ini rata kiri. Kalau saya klik tengah, ini rata tengah atau center. Kalau saya klik yang sebelah kanan, ini rata kanan. Misalnya ini Pak, yang kiri kehalang oleh tulisan merah, saya buat rata kanan. Silakan Bapak Ibu. Silakan ya. Kemudian yang huruf U ada tanda bawahnya ini. Ini untuk namanya line ya. Memberikan garis bawah. Underline. Kemarin ada yang sempat tanya, Pak, hurufnya kok terlalu dempet, Pak. Ingin saya renggangkan. Jadi editnya di teks tadi, Bapak Ibu. Nah, atas ini untuk merenggangkan tulisan. Nah, untuk merenggangkan tulisan atasnya. Kalau bawah untuk mengatur baris atas dengan baris bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pengaturan teks, Bapak Ibu, silakan dibuka tool yang namanya teks tadi ya. Teks tadi yang sudah tunjukkan dari awal tadi. Coba saya kembali, namanya pilihan teks. Sampai di sini sudah masih bisa mengikuti, Bu? Masih. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah diikuti, kita beri. Nah, ini kan ceritanya Bapak Ibu, kita memanfaatkan semua lapisan yang dimiliki oleh KineMaster secara maksimal. Nah, tulisan itu Bapak Ibu, kita berikan audio mengetik lagi. Jadi kalau tulisan muncul itu nanti suara ketikannya muncul. Bagaimana caranya? Sama dengan tadi, letakkan dulu pasukan timeline, garis merah ini, pada awal tulisan. Sehingga nanti munculnya audio, efek suara itu ada di awal teks, bersamaan dengan munculnya teks. Maka kita klik audio, Bapak Ibu, kemudian pilih sound effect atau SFX, sound effect. Kemudian kita pilih yang namanya keyboard typing. Keyboard typing, mengetik di keyboard, begitulah Bapak Ibu. Atau suara ketikan keyboard. Nah, kita pilih Bapak Ibu keyboard nomor 2. Kita dengarkan suaranya dulu, mana yang kita cocok. Nah, seperti ini. Nyarinya di apa ya Pak? Di mesin apa di Oke, saya back dulu. Klik. Carinya di audio, Ibu. Paham, Pak. Ini dari audio itu kan banyak pilihan, baru nanti muncul pilihan berikutnya. Ada sekarang audience, ikuti tahapannya, Ibu. Di SFX sudah? Siap, udah Pak. Nah ini di baris kedua ini kan ada keyboard typing. Saya klik warna itu merah belum ini. Saya untuk muncul keyboard typing itu kan harus dipilih
pintunya di mana, apa di Pantasi, Oh, kalau lupa belum itu. muncul berarti munculnya di cari di toko aset Ibu. Ya, Nah, paham. kita Saya klik di sini. keyboard typing ya. Ya, keyboard typing. Oke Pak, ada Pak. Sudah ketemu Ibu? Siap. Alhamdulillah. Sudah ketemu keyboard typingnya. Alhamdulillah. Diaplikasikan Ibu. Langsung kita klik keyboard typing. Jangan lupa tanda plus. Jadi munculnya suara itu bukan indikator bahwa efek suara sudah masuk. Efek suara sudah masuk jika kita klik tanda plus. Ini hanya menunjukkan suaranya saja. Ini kita klik plus. Nah, panjang nanti bisa kita potong Bapak Ibu ya. Nah, kita abaikan dulu. Klik. Nah, yang masih lupa ini mapelnya belum kita kasih animasi. Kalau untuk ngetik itu biasanya animasinya Bapak Ibu, animasinya biasa huruf demi huruf, nggih, maaf. Supaya kesannya seperti mengetik. Nah, maaf, kita rubah animasi masuknya menjadi huruf demi huruf. Karena apa? Karena sound efeknya adalah ketikan. Maka kita perlu merubah animasinya seperti ketikan. Sekalian juga kita rubah mungkin animasi keluarnya, karena tadi bergerak ke kiri, mungkin kita bisa bergerak ke kanan ya. Geser ke kanan begitu ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kita coba Bapak Ibu hasilnya project kita. Nah, seperti itu. Mungkin kalau foto kita tadi sempat tampil agak kepanjangan dikit, bisa kita potong ya. Kita potong, klik di sini, dipotong. Mudah-mudahan nggak rusak gambarnya. Nah, seperti ini kita coba. Nah, ini bisa dimainkan, Bapak Ibu. Untuk kalau tidak sesuai bisa diatur panjang pendeknya durasinya. Oke, masih bisa mengikuti. Kita putar dari awal, Bapak Ibu. Pertama intronya menggunakan aset video. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita menggunakan efek lagi. Yang satu yang menarik nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu di video pembelajarannya, yaitu lapisan stiker juga, tetapi ini dengan namanya klik kursor. Dan ini tampilannya nanti akan seperti di laptop. Ya, namanya klik kursor. Nah, bagi yang belum, tentu harus unduh di toko aset dulu, Bapak Ibu. Tetapi tidak rugi, karena kalau kita repot sekarang, nanti ketika kita menggunakan, akan mudah. Akan sudah ada jalan begitu, nggih? Nah, ini klik kursor. Nah, klik kursor ini Bapak Ibu silakan dipilih sesuka Bapak Ibu sekalian. Ada yang bentuknya tangan, ada yang bentuknya kursor panah dan sebagainya. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau dan sebagainya seperti ini. Nah, ukurannya yang berlebihan ini bisa kita kurangi dengan menarik tanda panah 2 ini. Karena posisinya masih belum sesuai, bisa kita geser menuju ke sini. Nah, seperti ini. Gimana Bapak Ibu?
Halo, Pak Eka. Siapa? Saya takutnya tertidur sama keasikan ini. Saya nunggu nih, nggak tidur. Saya nunggu. Iya, perhatikan soalnya speaker kan tuh, memang... perhatikan speaker yang terbuka tertutup itu. Iya. Untunglah Pak Eka, nanti Pak Eka yang memberitahu saya ya, jika pesertanya tertidur. Oh iya. Terima kasih Pak Eka, masih setia membantu saya jadi co-host. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini lengkap dengan suaranya, dengan animasinya. Jadi ini akan menarik bagi Bapak Ibu, karena ada suaranya juga. Coba kita coba Bapak Ibu. Nah, setelah diklik tadi, ada bunyi dan transisi ke berikutnya. Transisi ke berikutnya. Nah, setelah identitas mapel, Bapak Ibu, biasanya kalau kita membuat sebuah video pembelajaran, itu kita buat tujuan. Ya, kita buat tujuan pembelajaran. Nah, sama dengan yang tadi Bapak Ibu, kita punya aset obrolan tadi. Nah, kita klik lapisan, karena medianya sudah ada tadi. Kemudian kita klik stiker. Kita pilih obrolan lagi. Kali ini kita memilih yang berbeda, misalnya ya. Kita pilih yang ini misalnya. Atau yang ini boleh. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kita beri animasi masuk biar menarik. Geser ke kanan, ya. Kemudian kita back lagi. Memberikan animasi keluar. Kaki masuknya ke kanan, kita animasi keluar ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, setelah tempelan stiker obrolan untuk meletakkan tulisan, tentu kita berikan lapisan teks. Bapak Ibu, kita back dulu. Kemudian kita berikan stiker, kita berikan lapisan teks. Nah, kita harus atur ketika stiker ini berhenti atau selesai tampil. Kita berikan lapisan, kita ketik teks, kemudian kita ketik tujuan pembelajaran. Pak Tajul. Dalam. Silakan. Untuk menulis teks itu nggak bisa kita pas gitu Pak. Bisa digeser Ibu. Nah, misalnya kita sudah punya konsep. Gini. Konsepnya disimpan di catatan begitu. Misalnya kita sudah punya di catatan ya, terus tagnya itu apa bisa langsung dikopaskan begitu? Apa harus mengetik langsung begitu? Di PPT. Iya. Kalau dari HP biasanya sulit. Kalau dari WA bisa. Oh iya, betul. Kalau dari WA bisa. Saya biasanya pakai tag voice itu ya. Jadi saya ngomong di HP, kemudian saya saya kirim, saya copy. Nah, ini di HP kita kan ada perangkat ini, Bu. Mohon maaf, bagian bawah sebelah ini kan bisa membuka yang lainnya. Jadi kita lari ke WA dulu, nanti baru kita masuk ke KineMaster lagi, kita masuk ke sana lagi. Itu ya Ibu ya. Tipnya kalau pengen konsepan itu jenengan ketik di WA saja, nanti bisa di copy dan salin masukkan situ gitu. Ya, oke. Seperti Ibu. Ya. Saya kadang menggunakannya memang. Kalau untuk teks yang banyak itu kita pakai copy dari WA, itu bisa. Jadi kebetulan saya kan punya dua HP ya, satu tablet, satu HP. Biasanya saya kirim ke diri saya sendiri, kemudian saya
Saya copy. Banyak cara Bapak Ibu. Nah, sekarang kita teks seperti ini. Tajul, bentar. Setelah saya ketik tujuan pembelajaran, di layar itu tidak nampak. Di mana tulisannya ya untuk menampakkan tulisan? Itu biasanya warnanya sama dengan medianya, Bapak. Untuk memunculkan diklik warna. Sebentar, saya geser ya. Itu. Misalnya saya sudah ngetik kok hilang, Pak. Sebetulnya nggak hilang. Itu warnanya sama dengan warna layar. Misalnya Bapak pilih warna putih ya, misalnya ini tadi tujuan pembelajaran saya kan, maaf, kebetulan mungkin terlihat hilang. Tapi ini yang betul-betul belum saya ketik tadi, belum saya selesaikan. Tadi sudah ngetik Pak, itu ada tujuan pembelajaran. Ini kan tidak nampak Pak di. Oh iya, saya nampak di tabletnya nampak. Itu rubah warnanya Pak. Coba saya ikuti Bapak ya. Caranya merubah. Ini saya ketik tujuan pembelajaran. Angelina Sumber mengaku hidupnya terasa sepi tanpa adanya pasangan yang menemaninya saat ini. Nah, ini contohnya yang seperti ditanyakan tadi, Pak. Betul ya. Ini kan nampak di sini nggak nampak. Iya betul. Itu karena apa, Bapak? Ini terdetek di sini, Bapak. Di sebelah kanan, warnanya kan putih. Oke, warna putih. Nah, biar kita nampak, kita klik warna putih, kita ganti warna yang kita inginkan. Misalnya hitam. Kita klik centang. Lah, nampak, Bapak. Nah, setelah nampak itu, kita geser ke tempat. Oke. Nah, setiap lapisan Bapak Ibu ya kita beri animasi masuk dan keluar. Jangan lupa Bapak Ibu. Tulisan, stiker, kecuali audio ya, itu kita beri animasi masuk dan keluar. Animasi masuk, Pak. Nah, animasinya kita pilih misalnya kalau tulisan itu saya suka huruf demi huruf. Nah, dicatat tuh Bapak Ibu. Huruf demi huruf. Animasi masuk. Animasi masuknya huruf demi huruf. Jadi nanti kesannya seperti kita mengetik. Seperti mengetik. Nah, nanti bisa huruf demi huruf, oke, ya. Ya. Bisa kompatibel atau cocok dengan tulisan dan audionya itu pas. Jadi tulisannya seperti mengetik, kemudian audionya, efek suaranya juga seperti mengetik. Oke, tujuan pembelajaran. Oke, Bapak, sekarang kita beri animasi keluar. Jadi jangan lupa, Bapak. Jangan masuk saja, tetapi harus ada keluarnya, biar kelihatan bagus. Kemudian, kita ke animasi keluar. Kalau misalnya tadi animasi masuk huruf demi huruf itu masuknya kan ke kiri, Bapak. Nah, bisa kita berikan animasi ke kanan ataukah ke kiri sekalian. Mengikuti stikernya, geser ke kiri. Nah, tapi mengikuti stikernya. Oke? Bisa kita coba tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, Bentar, Pak. Oke. Tadi klik tidak ada animasi keseluruhan. Animasi keluar itu bawahnya keseluruhan. Bentar ya. Oke. Klik teksnya, kemudian ini animasi keluar. Nomor 3, Pak, dari atas. Animasi keluar, oke, tak ketik. Klik. Animasi keluar, pilih yang geser ke kiri. Geser ke kiri. Geser ke kiri. Nah, seperti itu tampil, Pak, di preview layar videonya. Kalau kita klik geser ke kirinya, ngambilnya di mana, Pak? Oh, itu ya. Ini, Pak. Ini kan bisa digulir ke atas ke bawah, Bapak. Ini nomor 4. Bentar. Saya tidak ada. Itu kok nampak tulisannya warna merah. Oh, itu sama karena klik di tidak ada, coba lihat. Oh, iya. Lah ini diklik di sini, Bapak, digeser ke kiri.
Jadi memang yang warna merah itu menunjukkan pilihan kita atau aktifnya tool itu warna merah itu indikasinya. Indikatornya warna merah. Berarti tadi kalau Bapak warna merahnya tidak ada, berarti memang tidak ada animasinya. Makasih. Nah, itu Pak. Kita geser ke kiri Pak ya. Kita geser ke kiri. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang dulu Pak boleh. Oke, Ibu. Ya, masalah transisi Marhaini. tadi saya lupa tanya. Itu transisi yang penampakannya seperti membuka lembaran buku itu namanya apa ya? Kutu buku. Kutu buku. Ya. Oh, iya. Saya banyak mencatat Bapak Ibu. Silakan mungkin dicatat dulu nanti setelah offline bisa diunduh di toko aset. Yang bagus-bagus ya Ibu ya. Tolong dicatat ini. Ada namanya naskah. Nah, ini sesuai untuk pembelajaran. Naskah 1. Yang kedua adalah melipat. Yang ketiga kutu buku. Yang keempat kertas sobek. Ada juga sebetulnya aplikasi yang lain namanya Klik. Dan itu nanti termasuk ada kursornya. Tapi karena agak terlalu panjang durasinya, tadi tidak saya sampaikan, tetapi itu bisa jadi pilihan. Jadi saya baca dulu, mungkin Bapak Ibu tulis saja dulu di kertas. Nanti kalau sudah senggang, Bapak Ibu membuat project bisa diunduh di toko aset. Nama transisinya yang cocok untuk video pembelajaran adalah naskah. Jadi naskah itu nanti melipat juga, kemudian melipat. Jadi yang dilipat nanti medianya melipat begitu. Kemudian kutu buku itu membalik buku juga dari samping kanan, samping kiri, dari kiri, kanan, dari bawah kanan, bawah kiri. Pokoknya bagus Bapak Ibu. Kemudian kertas sobek. Nah, itu nanti bisa dicari di toko aset. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu sama dengan yang Pak. Oke. Tadi agak ketinggalan karena soundnya tadi ya. Yang cocok tadi apa aja Pak? Karena saya kosong semua, jadi harus mundur semua dan lama, jadi ketinggalan. Nanti biar kalau senggang Ibu ya. Ya, dicatat dulu aja. Kalau untuk soundnya geser kiri. Itu kayak keyboard typing, ya, mengetik itu. Yang saya gunakan tuh keyboard typing. Saya mohon maaf ini bahasa Inggris saya kalau buruk. Tapi yang penting Bapak Ibu pahami ya. Ya, Pak. Kemudian ada sebetulnya saya pakai 4 gitu yang ada klik juga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menginginkan misalnya setelah ini diklik itu nanti ada suara klik gitu, audio efeknya. Yang ketiga pop, centung begitu bunyinya. Kemudian tombol dan UI itu saya gunakan di video pembelajaran. Nanti bisa Bapak Ibu ramu, diolah menjadi video yang menarik. Jadi semakin setiap item itu dimainkan animasinya, Bapak Ibu, video kita akan semakin menarik. Dan itu memang butuh jam terbang, Bapak Ibu. Perlu banyak latihan. Nonsen kalau kita tidak latihan. Minimal kita hafal kalau sering latihan itu letak-letak dari semua lapisan. Jam 9-nya kurang 15 menit, Pak. Nggih. Siap, Pak Eka. Siap. Sampai kita... Oke. Tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah tujuan pembelajaran, kita bisa juga memasukkan
aset-aset yang lain, Bapak Ibu. Jadi memang kita kalau mau membuat video pembelajaran, kita kupas tuntas juga tentang aset-aset yang dimiliki KineMaster agar video kita menjadi menarik. Ada juga yang sekolah, Bapak Ibu, stiker sekolah. Ada benda-benda sekolah ini yang bisa kita masukkan ke dalam stiker kita. Dari mana Bang ambilnya tadi? Sama dengan tadi Bapak, toko aset. Oh, gini. Ah, ya, ya. Jadi masuknya ke lapisan, pilih stiker. Kalau tidak ada berarti masuk ke toko aset. Tahu toko aset Bapak ya? Pojok kanan atas ada gambar kios atau toko. Iya. Kita cari di pencarian sekolah. Diketik sekolah begitu Bapak. Toko aset Pak ya? Nggih. Nama stikernya sekolah. Ini muncul Bapak. Ada kehidupan sekolah, kembali ke sekolah. Nah ini sudah muncul semua gambar-gambar yang kita butuhkan untuk membuat video Bapak Ibu. Misalnya di kehidupan sekolah, ini ada gambar global, gunting, ya, kemudian ada bola, ada kalkulator dan sebagainya. Kalau di gambar sekolah ini ada buku, papan tulis, ya, kemudian ada note, ada kalkulator dengan di sampingnya bisa kita beri huruf. Jadi ini memberikan preview, ada thumbnailnya yang bisa kita lihat tampilan mana yang kita butuhkan yang kita unduh. Termasuk ini Bapak Ibu, ada kembali ke sekolah ini menarik. Ada fotonya siswa, ada fotonya guru. Nah, coba kita klik ya. Oh, ternyata saya sudah install ya Bapak Ibu. Nah, kita cari misalnya, kita masukkan di dalam project kita. Setelah usia 30 tahun lah, kalau usia udah 50 tahun, kehilangannya berapa? 50%. Apanya Ibu yang 50% itu? Saya 51 Ibu. Illegal sound. Ilegal saja. Tadi apa sampai lupa ini tadi yang kita cari tadi yang mau kita tampilkan ada foto siswa tadi. Kembali ke sekolah Pak. Ah betul, kembali ke sekolah. Sampai nih. Coba kita cari kembali ke sekolah sebagai animasi. Kita belum hafal Ibu, sebegitu banyaknya. Iya. Kembali ke sekolah. Nah ini. Kembali ke sekolah. Nah ini bisa kita geser. Misalnya kita tampilkan ibu guru. Nah ibu guru di sini. Ya, menarik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua siswa di sini. Menarik ini. Nah, bonus satu-satu ya. Jadi ini dulu gurunya masuk. Kemudian kita keluar dulu. Nggak bisa kita klik dua Bapak Ibu. Jadi kita pilih satu-satu. Pertama gurunya dulu. Kita keluar, lapisan lagi, stiker lagi. Kembali ke sekolah lagi. Jadi menambahkan harus lapisan baru ya Pak? Nggih. Harus keluar dulu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Saya belanja dulu ya. Bisa dicatat dulu, Ibu. Jadi habis kosong. Nama toolnya tadi, lapisannya saya lihat namanya. Pak Tajul kosong, jadinya kalau pakai yang lama saya banyak. Ganti HP, Ibu. Iya, saya pakai KineMaster yang lama deh. Nah, kita coba. Ini sudah ada animasinya atau belum? Kita coba ya, kita cek play. Ini Bu Nunung banyak memandu saya ini. Pak play itu Pak. Tadi terima kasih. Oh ternyata belum ada animasinya nggih. Jadi kalau belum ada animasinya kita beri Bapak Ibu.
animasi masuk. Ini boleh jadi dari kiri ke kanan. Karena dia ada di luar layar dulu masuk layar. Seperti ini. Kalau saya lihat saya juga belajar tentang Canva juga. Itu seperti itu cara masuknya elemen-elemen saya lihat begitulah. Ini juga kalau ini gambar ini harusnya dari kanan ke kiri. Berarti animasinya ke kiri, geser ke kiri. Nah, seperti ini. Ini akan menarik. Nah, kita keluar dulu memberi animasi keluarnya. Nah, kalau tadi masuknya ke kiri, maka nanti keluarnya geser ke kanan. Nah, seperti ini. Ganti gurunya kita beri animasi. Gurunya kita beri animasi, kita klik gambar gurunya, animasi keluar. Tadi masuknya ke kanan, sekarang keluarnya ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita lupa tadi menggeser ininya, Bapak Ibu. Ini bisa digeser lagi, ditata biar tampil sejak awal ya. Yang kembali ke sekolah tadi mungkin saya kurang kontrol di timeline-nya. Biar tampil sejak awal Bapak Ibu guru dan muridnya tadi. Nah, kita play. Nah, ini sudah bebas copyright, Bapak. Gambar seperti ini bebas copyright. Dan itu bisa kita dapatkan gratis di KineMaster. Ini memudahkan kita untuk membuat sebuah proyek. Ini sudah jam 20.53, Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin saya membimbing secara online sebuah proyek video pembelajaran sampai selesai, Bapak Ibu. Yang penting saya menunjukkan semua lapisan yang bisa kita eksplor dan aplikasikan dalam video pembelajaran kita. Nah, dan di malam ini saya ingin memastikan ibu-ibu paham. Ya. Saya tunggu karyanya nanti di grup. Nggak usah yang idealis sampai selesai begitu. Bisa. Maaf Pak Tajul. Ya, terima kasih. Apa Ibu? Bisa untuk itu di toko aset itu saya nggak nemuin yang kembali ke sekolah. Back to school, Bun. Back to school. Gimana bahasa Inggris? Back to school, diklik coba. Iya, nggak ada. Padahal semuanya sudah saya unduh. Saya baru dapat ini barusan. Ya, kadang kalau tergesa, Bu. Di dekoratif di ruang dekoratif deh, Bun. Iya, Bunda Devi, kadang kalau kita tergesa-gesa biasanya juga tidak menemukan. Nanti kalau panjangan ada waktu senggang biasanya ketemu. Iya. Yang penting tadi belanja sibuk. Tahu dulu. Arifin. Tajul, boleh bertanya? Bu Ibalia. Iya, Umi. Yang saya mau bertanya yang awal itu yang untuk mengeremote background itu caranya bagaimana ya? Saya ketinggalan kemarin, tidak bisa masuk. Meremove. Iya, meremove. Maksudnya green screen itu, Ibu? Tadi ada waktu menampilkan foto, backgroundnya diremove dulu, maksudnya apa ya? Enggak diremove, Ibu. Green screen itu betul itu. Latar belakang. Green screen itu, Pak. Latar belakangnya. Seperti ini. Itu. Katanya backgroundnya diremove. Oh, Bapak itu latar belakangnya. Oke, Ibu, saya paham. Itu pakai online aja, Ibu, namanya Remove Wiki. Coba saya ke mana? Masuk ke Google dulu, nggih. Iya. Masuk ke Google dulu. Wah, ini tertutup Ibu. Satu saya sebentar. Nah, ini. Bisa lihat, nggih? Bisa lihat, nggih? Belum share screen, Pak. Belum. Oh, yang tadi harus out dulu. Share screen-nya ganti, Pak. Oke. Nah, ini Ibu tolong sudah nyampak? Iya, nampak. Oke. Di sini
ketik remove BG, Bapak, Ibu. Remove BG. Oh, ya. Remove itu ya menghapus begitu ya? Iya, ya. Move itu remove BG itu dari background. Background, menghapus Oke. background. Nah, kita klik. Nanti kita ditunjukkan ke sebuah laman www ya, www.remove.bg begitu ya. Nah, ini kita klik, Ibu. Nah, klik di sini. Nah, setelah di sini kita upload foto kita yang ada background-nya. Kita klik. Nah, seperti ini. Dan kita ditunjukkan kepada foto kita yang ada background-nya. Saya coba, nggih. Iya. Praktekkan, dicatat langkahnya tadi. Oke. Misalnya saya punya foto yang ada background-nya seperti ini. Nah, ini saya mau remove BG-nya. Kita open. Nah, background-nya hilang, Ibu. Oh, iya. Dalam 1 menit, nggak sampai 1 menit ya, udah hilang. Iya, iya. Tinggal kita download. Tinggal kita download. Tetapi ini nggak bisa ditransfer lewat WhatsApp dengan konsep JPG, ya harus pakai dokumen kalau transfer ke anu ya, atau bisa ke emailnya sendiri atau lewat Gmail. Gmail itu bisa. Kenapa? Setelah download. Setelah download ini Ibu ya, coba saya download ya. Saya unduh ya. Nah, ini setelah tampil di layar ini, kita klik kanan. Oke, show in folder. Berarti kita ingin tahu di mana video itu masuk di folder mana, show in folder. Nah, ini masuk di sini, Ibu. Download ya. Di download. Coba kita buka. Di HP, Pak ya? Bisa, Ibu, saya juga kadang pakai HP. Lebih simpel untuk kita langsung masuk ke galeri. dalam Kine. Ya, lebih betul. Kalau di laptop itu kita mesti move bertahap. Gitu Oke. Saya biasanya juga pakai HP, Ibu, untuk remove BG. Ini ilmu baru, Ibu. Iya itu. Bagi yang belum tahu. Oke. Ini sudah jam 20.58, kurang 1 menit lagi. Saya mohon izin untuk closing, Bapak Ibu. Kalau mungkin belum ada yang kurang paham, nanti bisa dilanjutkan besok Pak Eka, nggih. Pak Jun. Halo. Ketika tadi nampak di layar tujuan pembelajaran, mau di-save kemana itu arahnya? Kalau disimpan. Kalau sudah masuk di KineMaster, diketik di KineMaster kan Bapak, tersimpan di project itu secara dengan otomatis tersimpan ya. Tersimpan, nggak usah disimpan. Terima kasih. Tersimpan secara otomatis. Silakan Ibu. Pak Tan. Bu Sri. Pak, itu tadi kan yang tempat ada Bu Guru, ada siswanya tadi kan ketika di toko kan ada beberapa gambar begitu. Kita pakai seperlunya saja begitu ya Pak? Iya, kita pakai seperlunya Ibu, yang kita butuhkan. Maka sebelum unduh itu dilihat thumbnailnya dulu, tampilan awalnya itu. Kita unduh, apakah gambar itu diperlukan apa enggak? Karena begini Ibu, kalau kita terlalu banyak unduh aset ya, kita malah bingung sendiri Ibu. Meskipun bisa dihapus ya. Juga yang kedua memberatkan kinerja KineMaster di HP kita, bisa ngadet juga. Saya terpaksa tadi juga mengurangi beberapa aset yang saya unduh yang saya anggap tidak perlu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya saya dan Pak Eka, mungkin kemarin juga sudah dijelaskan Pak Eka bagaimana cara menghapus aset-aset yang tidak diperlukan. Jadi Bapak Ibu, terutama di Bapak Ibu, template ya, yang kemarin pencarian ada perusahaan, ada pendidikan. Kalau kita unduh satu project saja, itu sudah kita mengunduh semua lapisan. Gambarnya kita unduh, kemudian stikernya kita unduh, efek suaranya itu memenuhi dari isi dari
HP kita, Bapak Ibu. Jadi makanya harus kita pertimbangkan kebutuhannya itu tadi. Kita betul-betul butuh atau tidak begitu, Bapak Ibu. Cara menyimpan yang aman di mana, Pak Tanju? Cara menyimpan ya secara otomatis tersimpan, Ibu. Untuk aset tapi berat memorinya kan. Oh, memang kita harus memilih, Ibu. Saya harus merelakan beberapa aplikasi yang saya suka juga. Demi KineMaster, begitu. Apa nggak ada tempat simpan misalnya di Google Drive gitu? Oh, nggak kompatibel, Ibu, karena itu nanti masuk di sistem aplikasinya, gitu. Jadi nanti kalau itu bukan formatnya JPG dan sebagainya. Gitu. BRI aman, Bu. Oh, nyimpan di BRI, Bapak. Masuk itu, Pak. Mau numpang tanya. Silakan, Bu Sri. Saya Pak, Bu Minarni. Bu Sri Mulatmi. Nggih. Itu sudah, Pak, sudah terjawab sama Bapak. Oh, saya Bu Minarni, Pak. Bu Minarni, nggih, monggo Bu Minarni. Saya tadi saya nyoba-nyoba kalau begitu senggang, cuman yang masih terkendala untuk running text-nya loh Pak, saya bingung gitu. Oh, nggih. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas running text yang kemarin, nggih. Iya, itu kemarin tertinggal. Jadi saya nyoba-nyoba running text-nya di mana gitu biar bisa sepanjang video gitu, sepanjang videonya muter ada running text-nya. Oh, begini Ibu, ini sedikit teks ya. Maaf, sedikit tips dan trik biar running tag itu ada sepanjang video. Caranya seperti ini, Ibu. Pertama ya, dicatat Ibu biar tidak lupa. 1, buat media dengan warna green screen. Itu pertama. Oh iya. Kemudian yang kedua, yang membuat running tag itu, kalau sudah selesai, silakan diekspor. Oke. Buat running tag-nya di media tadi ya, Pak? Iya, di itu aja. Jangan diberi belakangnya diberi apapun, hanya background dengan running tag aja, background green screen dengan running tag aja. Nah, setelah itu di-share-kan masuk ke galeri, Ibu. Setelah diekspor, masuk ke galeri video KineMaster kita di dalam galeri HP, memori HP kita kan. Oke. Nah, ketika Ibu membuat proyek baru, video berupa video, running tag yang sudah kita ekspor tadi dimasukkan sebagai lapisan video. Lapisan video. Ini seperti ini, Ibu. Nah, ini kan lapisan. Yang foto saya ini media, ini lapisan. Kemudian buat namanya atur di chroma key. Sudah saya ajarkan tadi di awal ketika intro ini. Nah, supaya tampil lagi, Pak, bagaimana? Di sini ditambahkan lapisan lagi, Ibu, yang sama. Coba jenengan lihat. Saya klik lapisan, nggih. Jadi letakkan timeline ini di akhir video, kemudian klik lapisan, kemudian klik media, kemudian klik yang sudah kita ekspor tadi. Ini tadi. Nah, seperti ini, Bu. Begitu seterusnya panjang di belakang. Nah, nanti ini diatur dulu juga chroma key-nya, ukurannya biar memenuhi semua media. Kita atur tadi di bagi layar ya, memenuhi seperti ini. Nah, setelah memenuhi, kelihatan Ibu? Iya ya, kelihatan Pak. Setelah memenuhi, kita atur chroma key-nya. Chroma key-nya atau kunci chroma kita aktifkan. Begitu diulang-ulang seterusnya. Coba kita putar itu. Kita putar mulai dari awal, nggih.
Iya. Nah, ini akan muncul lagi kan, Ibu? Nah, seperti itu. Ini bercampur karena kan ada gambarnya. Nanti kalau, nah ini dibuat berulang-ulang lagi. Di sini diberikan lapisan lagi, diberi video lagi, klik video lagi yang ada itu tadi. Seperti ini, diatur chroma key-nya lagi. Ya, diatur ukurannya lagi. Nanti sepanjang video itu akan muncul running tag tersebut. Paham Ibu nggih? Kalau belum dicoba belum ini Pak. Nah, silakan dicoba Ibu. Sementara kan tadi udah dicatat nih, mulai dari membuat media sama green screen-nya. Nah, nanti kalau sudah dipraktekkan, intinya running tag itu ditampilkan sebagai lapisan, kemudian dimasukkan secara berulang-ulang sampai video yang dikehendaki. Intinya itu. Oke. Mohon izin karena sudah 21 lebih. Saya mohon izin untuk closing. Ya, Pak. Pak Eka bisa bagaimana? Foto dulu Pak biasanya ya. Foto dulu Pak ya. Oh, ini di luar saya hujan, Pak. Jadi saya masuk ini. Ini nggak bisa ganti background saya ini. Berarti share screen-nya ditutup dulu, Pak. Oke. Ya, itu kan jadi kelihatan semua. Alhamdulillah. Full screen. Ya. Bentar, saya tak